Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan memikirkan satu topik dunia zaman akhir. Apakah yang terjadi di zaman akhir menuju akhir zaman? Ini menjadi pertanyaan yang penting untuk kita gumuli bersama-sama. Nanti kita akan berbicara tentang manusianya, tapi kita akan berbicara dulu tentang dunianya. Menarik sekali akan muncul berbagai fenomena-fenomena yang menjadi sebuah kenyataan menyedihkan di dalam kehidupan dunia. Alkitab mengatakan di dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 13. Lukas 21 7 sampai 13, demikian firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan jadi kesempatan bagimu untuk bersaksi." Tapi saya tidak akan berbicara dulu mengenai opportunity yang muncul karena penganiayaan yang datang. Tapi saya akan membicarakan realita keadaan alam yang menyedihkan. Nah, menarik sekali ketika kemudian murid-murid bertanya tentang bila manakah itu akan terjadi. Apa yang mereka tanya? Yaitu apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ayat yang kelima. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkata Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan kemudian memang bait Allah diruntuhkan nanti oleh Roma di zaman era Kaisar Titus begitu. Ya, jadi Yesus menubuatkan kehancuran daripada bait Allah. Yang menubuatkan siapa? Yesus. Ya, jadi ada perbedaan persepsi rupanya dari murid-murid yang sangat mengagumi tentang bait Allah dengan nubuat yang Yesus sampaikan bahwa itu akan hancur. Tetapi saya juga tidak akan berdiskusi soal itu. Tetapi itu menjadi latar belakang untuk kemudian ia masuk dan mengatakan bagaimana realita dunia menjadi realita yang menakutkan. Dikatakan di sana akan ada peperangan, akan ada gempa bumi, lalu akan ada penyakit sampar, kelaparan, dan lain-lain. Tidak ada urut-urutan yang tepat mana lebih dulu atau mendahului yang mana. Tetapi itu menjadi poin-poin yang akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Sekali lagi, ini tidak menceritakan urutan-urutan. Jadi saudara tidak perlu terjebak lalu bingung memikirkan mana pertama. Karena kalau mau diukur mana pertama, kita bisa bingung sendiri. Habis gempa ada penyakit, habis penyakit ada juga gempa, begitu ya. Nanti nggak akan habis. Karena Alkitab memang tidak membicarakan itu, tetapi lebih membicarakan poin-poin yang akan mewarnai kehidupan zaman. Yang pertama kita pikirkan adalah bahwa di zaman akhir itu dikatakan bencana alam akan datang, gempa bumi akan datang. Menarik sekali saudara yang kekasih kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Saya selalu berpikir, mengapa gempa bumi itu datang dan cenderung semakin sering terjadi? Mengapa bencana alam itu tak pernah bisa diselesaikan? Tsunami tak memandang tempat, tak memandang negeri. Semua terancam bahaya. Tokyo, Amerika yang terbilang negara maju pun tidak akan pernah luput dari bencana tsunami. Gempa akan terjadi di mana-mana. Negara-negara maju pun terancam. Kalau begitu mengapa ada bencana alam ini? Mengapa ada gempa ini? Nah saudaraku, menarik. Kalau kita melihat Tuhan menciptakan bumi
alam semesta, dia menyuruh kita untuk mengelolanya. Dia menyuruh kita untuk menguasainya. Artinya kita punya kuasa, kemampuan untuk mengelola alam semesta. Berkuasalah, kan begitu. Atas laut dan ikan-ikannya, atas udara dan segala apa yang ada di sana. Alam semesta. Karena kita menjadi perwakilan yang Tuhan percayakan untuk mengurus bumi, tempat kita tinggal. Tetapi kemudian bumi bergolak dan kita tidak berdaya. Kenapa? Yang pertama harus kita sadari adalah sesudah kejatuhan ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, maka terjadi kekacauan pada seluruh sistem. Baik sistem manusia dengan manusia di dalam berelasi, ada kekacauan. Misalnya harusnya mengasihi jadi membenci. Nah, ini nanti kita pikirkan sama-sama. Manusia dan alam pun terjadi semacam kekacauan. Semak duri akan menghalangi manusia mencari rezekinya. Sementara alam sendiri pun mengalami kekacauan sistem. Dia akan mengalami proses pengerusakan dengan ketuaan usianya dan kekacauan yang diciptakan oleh manusia berdosa. Nah, ini akan menjadi sebuah pola. Dan kemudian pola itu bergerak makin hari makin tampak nyata. Keserakahan manusia membabat alam semesta. Membabat hutan, menimbulkan banjir, menggali perut bumi untuk menemukan rezekinya, mengakibatkan kekacauan yang terjadi di perut bumi. Belum lagi karena pengaruh dari babat hutan, pola hidup yang kemudian menghabiskan banyak energi, mengakibatkan panas bumi yang semakin menggila begitu. Tentu menjadi ketergangguan bukan saja di permukaan bumi tapi di perut bumi. Itu bisa dijelaskan secara sains, secara ilmu pengetahuan. Tetapi orang ilmu pengetahuan harus mengerti situasi itu terjadi tak lagi bisa dihindarkan. Karena dunia akan menuju kepunahan, kehancuran. Bumi akan hancur untuk datang lagi bumi yang baru. Tapi para saintik yang tidak percaya pada kebenaran pasti akan berkata, oh ini proses terjadi sebagai sebuah proses evolusi yang bergerak. Lalu karena pola hidup yang salah begitu ya, mengakibatkan efek ini dan efek itu dan seterusnya. Tetapi menarik bukan? Kalau bagaimana Alkitab sudah mengatakannya sekalipun tidak menjelaskan cara terjadinya. Tetapi kemudian Alkitab menjadi nyata, tampak kebenarannya. Kerusakan sistem pada manusia, hubungan manusia dan tugas yang diemban oleh manusia yang harusnya mengelola alam semesta tetapi kemudian mengeksploitasinya. Manusia harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Oleh karena itu saudara, perubahan peran manusia dari pengelola menjadi perusak itulah inti pertama dan utama dari munculnya bencana alam. Musim yang kemudian mengalami kekacauan. Musim yang bisa cenderung ekstrim, panas yang panas makan korban, dingin yang dingin makan korban. Semuanya menjadi malapetaka di dalam kehidupan yang amat sangat luar biasa menakutkan. Semuanya menjadi kengerian-kengerian yang tidak bisa dihindarkan. Semua itu terjadi tanpa bisa diberhentikan. Nah, oleh karena itu seharusnya kita menyadari dan memikirkan secara sungguh di dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita berperilaku sehingga tidak terjebak pada perangkap yang salah. Bagaimana seharusnya kita berperilaku sehingga bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini penting, ini perlu. Di sini kita harusnya bergumul secara sungguh-sungguh, bergumul secara serius. Sehingga saudaraku yang kekasih, di dalam pemahaman-pemahaman akan kebenaran, bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seharusnya manusia menyadari dia adalah pengelola alam semesta dan bukan perusak. Jadi manusia sudah merusak alam. Tuhan membiarkan segala resiko kemudian datang dan terjadi. Karena kebebalan, kedegilan manusia. Maka manusia sekarang mulai merasakan bencana alam yang mengancam dan menjadikan manusia korban. Padahal manusia seharusnya adalah pengelola alam semesta. Jadi pertama adalah perilaku manusia yang mengakibatkan bencana alam itu muncul. Ya. Yang kedua saudara, saya kira seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, sesudah kejatuhan ke dalam dosa, bumi pun menjadi terkutuk. Bumi mengalami penurunan kualitas. Sama seperti manusia juga mengalami penurunan kualitas. Misal saya kasih contoh sederhana, manusia Adam hidup 1000 tahun. Sebelum Adam, hidup dalam kekekalan. Lalu manusia Nuh 120 tahun. Manusia Musa 70 tahun sampai ke generasi kita. Artinya generasi kita dibandingkan Adam, kualitas hidup kita cuma 7%. Kan begitu kan? Sudah drop banyak.
Begitu pula alam semesta ini mengalami drop yang sangat luar biasa, mengalami ketuaan-ketuaan pada setiap aspek kehidupan bumi itu sendiri. Sehingga saudara, pola hidup manusia yang tadi sudah tidak tertib tadi, ditambah ketuaan bumi mengakibatkan terjadinya berbagai hal yang tidak bisa lagi dikendalikan manusia. Karena manusia tidak lagi berperilaku sebagai pengelola alam semesta sebagaimana perintah Tuhan, tapi manusia sudah berperilaku menjadi pengeksploitasi, perusak dunia, yang berarti melawan perintah Tuhan, melawan panggilan dirinya. Semua terjadi karena keserakahan. Sehingga tidak heran kalau kemudian sistem mengalami kekacauan. Tidak heran kemudian kalau gempa bumi tak terbilang. Tidak heran kemudian kalau tsunami datang pergi kapan dia mau. Tidak heran kalau kemudian gejolak alam semakin liar dan tidak terkendalikan. Alkitab menceritakan, para saintik boleh menemukan gejala alamnya, para saintik boleh merumuskan gejala alam, dan itu betul. Tetapi penyebab utamanya adalah keberdosaan, di mana manusia jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan kekacauan pada sistem nilai hidup manusia, termasuk bumi di mana manusia tinggal. Nah, yang menarik saudara yang kekasih adalah ketika para saintik berkumpul, lalu mereka memprediksikan dan berkata bahwa kira-kira 2 juta tahun lagi bumi akan meledak, tidak bisa dicegah. Panas bumi sudah sangat luar biasa. Itu menurut analisa mereka. Lepas dari hitungan mereka, analisa mereka, fenomena yang tampak nyata memang bisa diukur, bisa diketahui. Iya. Kalau mereka hitung misalnya 2 juta tahun lagi nanti meledak begitu, terserah, kan tidak jadi masalah. Tetapi yang menarik adalah Yesus sendiri mengatakan dia akan datang, tidak satu orang pun yang tahu. Dan pada waktu dia datang, gambaran bulan jadi darah, bumi meledak dan segala macam sudah tampak jelas. Artinya para saintik sekarang pun mengakui ada hari kiamat yang dulu mereka tidak katakan itu ada. Artinya lagi kebenaran Alkitab tidak terbantah. Tanpa sadar para saintik mengakuinya. Sayangnya banyak orang Kristen malah berpikirnya mistis, magis tentang bencana alam yang terjadi, tanpa mampu mengejawantakan, menjelaskan apa yang sudah sangat jelas di dalam Alkitab. Nah, kita terbawa arus. Ya, saya suka mengatakan Tuhan sudah marah dengan membiarkan kita dalam segala kebobrokan mental kita. Sekarang kita harus menanggung resiko dibiarkan oleh Tuhan. Padahal penyelamat kita, juru selamat kita, penolong kita Tuhan satu-satunya. Tetapi Tuhan itu sudah memberikan perintah supaya kita melola, tapi kita merusaknya. Maka kelak kalau dia datang sebagai hakim, dia akan menghakimi kita. Kenapa kita merusak bumi yang dipercayakannya pada kita? Kita harus tanggung jawab. Nah, oleh karena itu saya seringkali menyerukan hal ini, meneriakkan hal ini, supaya kesadaran orang Kristen dalam mengemban tugas tanggung jawabnya jangan hanya melulu terjebak pada ruang gereja saja. Orang Kristen sekarang udah paling bangga kalau ada di dalam gereja, punya ini, punya itu, dan seterusnya. Padahal kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Tapi kita tidak hadir di dunia. Bumi rusak, kita tidak peduli. Kita tidak turun ke sana. Kita hanya mau untuk melipat tangan dan mendoakan bumi, lalu rasa kita sudah melakukan segala-galanya. Padahal kita harus turun, bertanggung jawab pada realita bumi ini. Bagaimana menyadarkan manusia supaya manusia tidak menjadi manusia serakah yang merusak segala sesuatu, mengakibatkan bencana yang tidak terkendalikan lagi. Nah, jadi elegansi, kecerdasan, hikmat yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya harusnya bisa mewarnai kehidupan dunia, sehingga bencana alam bisa dijelaskan sejelas-jelasnya sebagai konsekuensi kejatuhan ke dalam dosa, dan juga tentu pola hidup yang sudah menjadi tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Mestinya, harusnya orang Kristen menyadari ini. Saudara, saya pikir ini akan menjadi sangat penting. Ya, banyak orang bernubuat katanya tentang ini, tentang itu, tapi nubuat itu disampaikan sesudah kejadian. Lalu banyak orang bilang akan begini, akan begitu. Tetapi sayang, akan begini, akan begitu. Koran pun bilang begitu. Artinya sudah ada analisa. Apa sebetulnya yang kita sedang mau lakukan orang Kristen? Mestinya kan kita bukan sekedar bilang akan begini, akan begitu, ada nubuat ini, ada nubuat itu. Tapi ada yang lebih penting yang harus kita kerjakan. Bagaimana peran kita, tugas tanggung jawab kita untuk
mengelola alam, mengelola bumi yang Tuhan berikan supaya tidak dirusak dan dihancurkan. Itu dong kan gitu. Tapi kita menambah kisruh, bukan itu yang kita lakukan. Karena kecenderungan kita pun menjadi kecenderungan orang Kristen yang kurang bertanggung jawab terhadap keadaan bumi ini. Kita hanya selalu merasa Kristen hanya karena lipat tangan, doa, kebaktian, selesai sudah. Padahal doa dan kebaktian harusnya memberikan kekuatan modal basis pada kita, prinsip yang kuat untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kenyataan dunia yang tak bersahabat. Mestinya kan begitu. Nah, oleh karena itu saya kira kita mesti berani mengkoreksi diri kita. Apa yang sedang terjadi di sekitar kita tidak akan pernah berhenti. Saudara kaget dengan tsunami di Aceh, nyusul tsunami di Nias begitu ya, nyusul lagi Jogja gempa bumi, Merapi juga memberikan ancaman. Lalu kemudian belum selesai datang Pangandaran, Cilacap begitu ya. Terus kena beberapa tempat, gempa lagi Lampung, Jakarta. Selesai? Tidak. Kecenderungan ini akan terus terjadi. Ingat kalimat ini. Karena toh Alkitab sudah mengatakannya. Bisa dijelaskan secara sains? Bisa. Karena ada kerusakan pada bumi. Kenapa? Karena manusia menjadi manusia yang serakah, menghabiskan semuanya. Lalu bagaimana? Tanggung jawab. Karena Tuhan tidak pernah suruh kita merusak bumi, tapi memeliharanya. Lalu apa yang terjadi waktu rusak? Tuhan biarkan kita dalam kesalahan kita. Tuhan menghukum dengan membiarkan kita kebingungan dengan kehancuran yang terjadi. Tapi jangan lupa, kehancuran itu aset kita. Itu pikiran kita. Maka saya pikir saudaraku yang kekasih, orang-orang Kristen itu luar biasa sekali diberikan kecermatan oleh Tuhan untuk memahami kehidupan. Tinggal bagaimana orang Kristen memainkan peran. Nah, ini penting sekali. Karena itu pemberitaan-pemberitaan tentang kebenaran harus menjadi pemberitaan-pemberitaan yang mendasar kuat kepada kekristenan, kepada Alkitab. Dan memahami Alkitab tidak lagi kepada satu ayat atau satu topik yang kita suka saja, tapi harus komprehensif, merupakan satu kesatuan dari seluruh pemikiran Alkitab itu. Ini yang kita ambil sarinya ini loh, pesan Alkitab ini. Ya. Tidak satu ayat tok begitu saja. Tapi lepas dari lihat itu keseluruhan, maka seperti saya bilang tadi, misalnya dari kitab Kejadian kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini baik, kita rusak. Akibatnya kan kita lihat pasal 3. Manusia bermusuhan dengan Tuhan, manusia bermusuhan dengan dirinya sendiri, manusia bermusuhan dengan alam semesta. Semua menjadi terkutuk karena dosa. Iya kan? Eksesnya kemudian kita lihat muncul, satu persatu datang, bencana demi bencana. Kita bisa lihat. Loh, air bah kan Tuhan janji nggak datang lagi, Pak. Betul, air bah jangan lupa Tuhan curahkan dari langit. Dan itu tidak akan terjadi lagi. Terjadi banjir karena cara kita yang salah, membabat hutan tanpa reboisasi. Semua daerah serapan sudah dipenuhi oleh lantai kita yang terbuat dari semen padat itu loh. Pola kita, gaya kita. Panas bumi naik. Sirkulasi musim terganggu. Kekacauan terjadi. Akhirnya siapa yang jatuh korban? Alam bergerak dan marah, porak-poranda. Tapi jangan lupa alam yang porak-poranda pun mengajak serta manusia di dalamnya. Barulah kita tahu betapa hebatnya kuasa alam ini. Ternyata kita tidak berdaya kalau tsunami datang. Kalau gempa merubuhkan bangunan tinggi, mati kita semuanya. Bayangkanlah siapa yang menciptakannya. Tuhan yang hebat. Kenapa kita takut terhadap bencana alam? Tapi heran, seringkali tidak takut pada Tuhan. Aneh, padahal Tuhan yang membuat alam semesta ini. Dan dia berkuasa atas bencana yang muncul akibat dari perbuatan dosa manusia. Saudara-saudara, karena itu saya pikir perlu untuk kita pikirkan bukan dengan baik-baik. Bagaimana supaya hidup kita jadi hidup bertanggung jawab. Sehingga saudara tidak sekedar melihat kiri kanan, lalu melahirkan nubuat-nubuat yang seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mari kita turun, tunjukkan kekristenan kita. Bertanggung jawab pada tiap realita yang ada. Cerdas untuk menjelaskan apa yang ada. Seperti yang saya katakan tadi, bumi tidak akan makin baik. Alkitab bilang hancur kok. Tetapi bagaimana sebelum bumi itu hancur, alam itu hancur, kita memainkan peran kita. Tanggung jawab terhadap alam semesta itu. Maka dunia zaman akhir memang dunia yang tidak menjanjikan. Dunia zaman akhir, dunia yang menuju kepada kehancuran. Dunia zaman akhir
Bukan dunia akan tampak makin indah. Boleh ditemukan berbagai teknologi dan bertumbuh berkembang. Tetapi Alkitab mengatakan semua akan berakhir karena keberdosaan. Teknologi tidak akan pernah bisa menolong dan merubah keserakahan manusia. Manusia menjadi pelaku utama perusakan alam semesta. Manusia yang diam di alam semesta. Teknologi apa yang bisa mencegahnya? Yang ada juga teknologi seringkali menjadi alat manusia menambah kerusakan. Kekacauan sistem yang ada. Saudara, kalau begini kan menjadi menarik kita pikir Alkitab ya. Wah, saya kagum sekali. Waktu saya baca-baca, saya pikir, waduh Tuhan, iya ya. Akhirnya kita makin tampak nyata betapa salahnya kita. Betapa tidak berdayanya kita. Betapa berdosanya kita. Betapa malangnya kita sebagai manusia. Dan kemudian kita akan mengerti betapa bersyukurnya kalau Tuhan menebus kita. Betapa bersyukurnya kalau kita menjadi punyanya. Dia rela menjadi Tuhan bagi kita. Alangkah indahnya iman percaya itu. Alangkah indahnya menjadi orang Kristen itu. Harusnya saudara menghargai iman seperti itu. Bertumbuh di iman seperti itu. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab, yang hadir, yang intelek, yang mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hikmat itu menjadi utuh. Bukankah Daniel orang berhikmat yang dipakai Tuhan luar biasa? Bukankah Yusuf mampu berprestasi di Mesir dan hebatnya luar biasa? Bukankah seharusnya kita juga sama? Kenapa kita bikin pikiran kita cupet? Kenapa kita bikin pikiran kita ini jadi aneh-aneh? Kenapa kita pikir pikiran kita ini jadi macam-macam? Senang dengar nubuatan, hobi dengar nubuatan, tapi Alkitab diabaikan, bukan dibaca baik-baik. Kalau Tuhan mau berbicara, Ia bisa bernubuat lewat siapa saja. Tapi kalau kau sudah mengerti semua Alkitab, apa perlu lagi kau mendengarkan pesan ini, pesan itu? Kalau Alkitab sudah jadi jelas bagimu, kecuali engkau menganggap Alkitab itu tidak jelas, tidak cukup untuk jadi petunjuk bagi hidupmu. Tapi apa yang dikatakan Paulus? Segala sesuatu yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kita, hidup kita, mengerti kebenaran secara utuh. Alkitab harusnya menjadi kecintaan kita. Karena itu galilah, bacalah. Izinkan saya untuk mengingatkan terakhir, jangan terlalu banyak saudara mendengarkan khotbah, tapi kurang banyak membaca Alkitab. Banyak dengan khotbah, harus banyak baca Alkitab, supaya kau jangan tersesat. Jangan terlalu hobi dengar nubuat ini, nubuat itu, tapi Alkitab sendiri tidak mengerti, tidak menguasai secara utuh semuanya. Apa pesan Tuhan, apa maksud Tuhan. Kalau sudah, pasti indah. Sekalipun kehancuran akan tiba, toh bagi orang percaya, persekutuan dan persatuan yang utuh dengan Bapa menjadi kerinduan dan pengharapan kita, bukan? Itu paradoksnya. Tetapi selagi kita hidup di bumi ini, mari kita tunjukkan tanggung jawab kita. Berusaha seperti yang Tuhan perintahkan untuk bisa melakukan kebaikan, perbaikan yang mungkin kita kerjakan agar boleh menjadi kesaksian bagi dunia. Orang Kristen, orang yang bertanggung jawab. Itulah anak Tuhan yang Tuhan percayakan mengelola bumi, mengatur semuanya, bukan mengeksploitasi atau merusaknya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mencintai kami. Ajari kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan ketetapan-Mu, sehingga di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Ampunkan dosa salah kelemahan kami, khususnya dalam mengembang tanggung jawab atas bumi ciptaan-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dalam realita kehidupan zaman ini. Dan biarlah kiranya setiap bencana alam terjadi mengingatkan kami akan kegagalan kami untuk memelihara alam yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menebus kami, kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Hanya dengan pertolongan pengajaran Roh Kudus, Allah kami yang Esa. Amin.